Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Darmawansyah dengan NIM 24 dari Sistem Basis Data B. Di sini saya akan membahas tentang materi where. Yang pertama, where untuk kolom string dan numerik. Pertama, kita disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, ini adalah query-nya. Coba kita run. Nah, di sini output-nya yaitu semua yang muncul dari data output yaitu semua customer yang berasal dari Brazil. Dan sama seperti yang tadi, saran tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, yang tidak diproduksi lagi itu yang berarti discontinue-nya benar 0. Nah, ini dapat kita lihat data output-nya. Ini selanjutnya menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Saran saja. Nah, sini kita menampilkan select supplier ID, company name, address, kita gabung dengan city, region, postal code, dan country sebagai alamat lengkap. Kemudian, where country tidak sembarangan Kanada, karena diperintahkan untuk yang berasal dari luar Kanada. Jadi semua data yang dari luar Kanada itu akan muncul. Dan materi selanjutnya yaitu card dan live. Nah, kita menampilkan nomor tanya yang ada kata LTD-nya dengan query seperti yang ada di layar. Saran saja. Nah, sini ada kata LTD dari data yang muncul. Nah, caranya yaitu select bintang from suppliers where company name I like, atau I like ini sebuah fungsi untuk mencari apakah ada huruf atau kata LTD di sepanjang company name. Jadi di tengah, di awal, atau di akhir. Kemudian melakukan employee, saran. Nah, di sini query-nya yaitu select from employees where oleh first name, jadi berpaling kiri dengan panjang 1. Jadi yang pertama itu lebih kecil dari last name-nya, yaitu A lebih kecil dari F. Kemudian selanjutnya yaitu select from suppliers where left company name. Maaf. Tampilkan suppliers yang huruf depan dan company name-nya sama. Huruf depan, company name, dan contact name-nya sama. Nah, di sini yang tadi itu tandanya perantil, yang sekarang itu sama dengan saran saja. Nah, di sini dapat kita lihat M sama dengan M. Kemudian luar kolom tersebut tanggal, saran saja. Nah, jadi ketika kita disuruh untuk menampilkan data sebuah karyawan masuk ke perusahaan setelah 10 Desember, maka query-nya adalah seperti ini. Select bintang from employees where hire date atau masuk kerja lebih dari tanggal 10 Desember 1992. Nah, dapat kita lihat di layar, semua tanggal yang masuk atau hire date dari karyawan yang keluar itu lebih dari tanggal yang ditentukan tadi. Kemudian sama seperti yang tadi, saran saja. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan orders yang jangka waktu pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Atau seperti ini bisa. Nah, jadi jangka waktunya itu lebih dari 10 hari. Dengan cara kita mengurangi unsur D atau hari dari shipment date, dikurangi dengan unsur hari pada order date, yang menghasilkan selisih 10 atau lebih. Kemudian selanjutnya
materi OR, kita disuruh untuk menampilkan produk yang discontinued atau stoknya 0. Nah, dapat kita lihat di sini OR itu adalah sebuah kondisi di mana jika salah satu kondisi terpenuhi, maka akan keluar pada data OR. Misalnya ini discontinuenya 1, tapi unit in stock-nya 0, jadi bisa keluar. Dan selanjutnya menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Seperti yang tadi, coba kita run. Jadi kita OR-kan. Jadi jika salah satu kondisi ini terpenuhi, maka akan muncul pada data output. Dan selanjutnya, menampilkan nama kerja, nama, masa kerja, serta usia employee yang lebih dari 35 tahun, yang usianya atau usianya lebih dari 60 tahun. Coba kita run. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa data yang muncul itu pasti memiliki salah satu kondisi yang memenuhi yang telah kita query-kan tadi. Nah, ini usianya lebih dari 60 meskipun masa kerjanya belum lebih dari 35 tahun. Next. Ini sama menggunakan in. Jadi setiap employee yang alamat kotanya itu berasal dari London, Seattle, dengan Tacoma, itu akan muncul di sini. Ada di sini. Dengan next, materi N. Di sini kita disuruh untuk menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember. Yang dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kita mencari selisih antara pengiriman dan juga order date. Nah, di sini query-nya, coba kita lihat, query-nya yaitu kurang dari sama dengan 20. Jadi data yang muncul itu adalah data yang selisih pengirimannya itu kurang dari atau sama dengan 20 hari. Dan next, tampilkan produk yang stoknya masih lebih dari 0. Produk discontinue, maaf. Nah, di sini coba kita lihat in stock-nya lebih dari 0 semua, kemudian discontinue 0. Jadi kalau N ini semua kondisi yang ditentukan itu harus terpenuhi. Jadi jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka datanya tidak akan keluar. Sama seperti tadi, saran saja menampilkan produk ID genap dan harga di atas 5. Nah, di sini dapat kita lihat produk ID-nya itu genap, kemudian unit price-nya itu lebih dari $5. Nah, ini kemudian kita menampilkan produk yang harganya antara 5 sampai $10 dan menggunakan Bitwin. Nah, jadi query-nya yaitu select bintang from products where unit price between 5 and 10. Nah, jadi data yang muncul itu data yang memiliki unit price antara 5 sampai dengan 10. Kemudian gabungan N dan OR menambahkan order setelah tanggal 25 Desember 1996 yang dikabalkan 20 hari setelah pemesanan. Coba kita run. Nah, di sini yang muncul yaitu orders yang terjadi setelah 26 Desember dengan query where order date lebih dari tanggal tersebut. Kemudian N, kita N-kan date part, day, ship date, kurangi date part, day, order date lebih dari 20, dan date part
day super date kurangi date part day or due date kurangi dari sama dengan 30. Jadi selisih yang keluar yaitu antara 20 sampai 30 hari pemesanan. Selanjutnya, menunggal orders yang dikirim ke Brazil atau Italia yang kirimannya pada tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan 25 Desember 1997. Saran saja yang dapat kita lihat di sini, data yang muncul itu data yang memiliki tujuan Brazil atau Italia. Kita lihat di sini. Itu Italia. Kemudian pemesanannya yaitu antara tanggal tersebut yang telah ditentukan tadi. Next, kemudian kita disuruh untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia antara 50 sampai 60 tahun. Nah, muncul dua, di mana query-nya yaitu select bintang from employees with city, Seattle, or city New York. Kemudian kita end-kan, date part, kita ambil formatnya year Monday, kemudian kita now, kita ambil tanggalnya sekarang dan kita kurangi dengan birth-date-nya. Nah, nanti data yang muncul yaitu data yang memiliki selisih antara 50 sampai dengan 60. Baik, kita lihat di layar 62 kurangi 48. Terus sekitar 50 sampai 60. Kemudian sudah selesai materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.